Salam dan selamat pagi. Puji Tuhan karena kita ada kesempatan untuk sekali lagi dapat beribadah bersama melalui mezbah doa pagi. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena Engkau lah yang sudah memberkati kami di dalam istirahat kami, dan kami bersyukur dengan nafas yang baru, dan hari yang baru, dan kekuatan yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami pada hari ini. Di surga, biar kiranya mezbah doa pagi kami ini menjadi mezbah yang berkenan dan harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saat ini mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Sekali lagi mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Saat ini mari kita mendengar pembacaan firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 16 hingga ayat yang ke-18, dan saya akan membaca di dalam terjemahan bahasa Malaysia. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat 18 di bawah tajuk Hidup dengan Beriman. Itulah sebabnya kami tidak tawar hati, meskipun tubuh kami ini menjadi reput, tetapi batin kami dibarui setiap hari.
Kesusahan yang kami alami ini hanya untuk sementara dan tidak seberapa banyak, tetapi akan mendatangkan kemuliaan yang luar biasa dan kekal. Kemuliaan itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kesusahan itu. Hal itu demikian karena kami menumpukan perhatian kepada apa yang tidak kelihatan dan bukan kepada apa yang kelihatan. Apa yang kelihatan hanya tahan sementara, tetapi apa yang tidak kelihatan itu kekal selama-lamanya. Inilah pembacaan firman Tuhan. Saya tidak akan mengurai tentang apa yang sudah dicatatkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 hingga 18 ini, karena teks ini jelas betul-betul berbicara bagaimana hidup dengan beriman seturut apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi sebelum kita mau bersatu di dalam doa, sekali lagi mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tiada Yang Mustahil. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya.
Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saat ini mari kita sama-sama berdoa seperti bahan doa yang sudah disediakan, dan kita akan mengakhiri doa khusus ini bahkan untuk misbah doa pagi kita dengan berdoa seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, karena Engkaulah yang telah membawa kami, beri kami kesempatan untuk beribadah bersama. Bapa, pada saat ini kami mau bersyukur karena kami dapat menyambut ulang tahun reformasi gereja kali ke-506 tahun, di mana telah membawa suatu keadaan di mana gereja kembali kepada bagaimana pengajaran yang sebenar sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau berdoa bersama-sama, secara khusus untuk keadaan kesehatan. Ada ramai anggota jemaat kami Tuhan yang berada di dalam keadaan kurang sehat. Apapun jenis sakit penyakit yang kami tanggungi, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, supaya biar kiranya lewat daripada obat-obatan makanan minuman yang disediakan, semuanya itu akan menjadi saluran berkat, kesembuhan, kekuatan, pemulihan secara total kepada siapapun kami yang sedang sakit pada ketika ini. Bapa, kami juga mau berdoa bersama-sama untuk ekonomi. Untuk ekonomi di dalam keluarga kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, supaya apa saja yang diusahakan ataupun yang dikerjakan, baik secara pertanian, berniaga secara kecil-kecilan, bahkan yang bekerja kepada majikan, Engkau memberkati Tuhan supaya semuanya ini akan mendatangkan keberhasilan kepada setiap keluarga. Demikian Tuhan untuk ekonomi gereja kami juga. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, supaya biar apa saja rencana, program, ataupun di dalam usaha pimpinan gereja untuk mencari dana, Tuhan memperkenankannya, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Dan juga demikian Tuhan untuk keadaan ekonomi negara kami, yang mana pada ketika ini semakin meruncing. Malahan harga kenaikan barang tidak dapat dikawal. Mata uang negara kami semakin hari semakin jatuh. Tuhan, kami mau berdoa untuk pimpinan negara kami, khususnya untuk Menteri Keuangan, untuk Menteri Hal-Ehwal Ekonomi, dan semua pihak dapat mengembleng kebijaksanaan, buah pikiran, dan tenaga untuk menyelesaikan isu-isu keadaan ekonomi negara kami, sehingga akan ada terjadinya pemulihan untuk keadaan ekonomi yang lebih baik untuk negara kami. Bapa, demikian Tuhan untuk pelayanan gereja. Kami terus serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, untuk apa saja pelayanan yang akan diadakan di dalam jemaat kami. Secara khusus Tuhan, untuk rencana pelaksanaan HUT gereja kami pada tanggal 6 hari bulan November ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, supaya apa saja rancangan di dalam aktiviti sambutan hari ulang tahun gereja kami, biar kiranya semuanya berjalan dengan lancar, bahkan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin pada waktu dan saat ya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Demikian Tuhan untuk
lewatan sambil belajar PMM yang akan diadakan tidak lama lagi. Pada ketika ini persekutuan ini ataupun pimpinan di dalam PMM ini sedang berusaha untuk mengumpul dana atau untuk mencari dana. Tuhan Engkau memberkati supaya setiap apa yang mereka usahakan, supaya semuanya itu akan berhasil. Bahkan Tuhan kami dapat juga memikirkan bahwa beban yang dihadapi oleh persekutuan ini bukan beban mereka sahaja, tetapi juga untuk kami di dalam jemaat PCS Layung Meleo ini secara umumnya melihat bahwa ini adalah satu keperluan. Justru itu kami tidak segan-segan untuk memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Bahkan kami mau berdoa supaya pihak di luar sana siap untuk menolong persekutuan ini. Sehingga dana yang diperlukan mencukupi di dalam rancangan lewatan sambil belajar ini. Bapak, kami juga mau berdoa untuk keamanan dunia, di mana pada ketika ini terjadinya peperangan di antara Palestina dan Israel. Sebagai umat-Mu, kami tidak dapat menyatakan siapa di antara mereka ini yang benar. Tetapi kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Justru itu kami mau andalkan di dalam tangan-Mu untuk isu ini. Supaya dapat diselesaikan dengan damai. Sama seperti Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk memberi salam kepada seluruh umat manusia. Bapa, berkati supaya pihak pengaman bangsa-bangsa bersatu ataupun PBB akan dapat memberikan keadilan kepada siapapun yang sedang dianiaya di dalam situasi ini. Sehingga dapat diselesaikan dengan aman dan berlalu dengan cepat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami mau bersatu di dalam doa secara khusus untuk hamba-Mu yang masih bergumul untuk menyelesaikan proposal tesis yang bakal dibentang pada bulan November ini. Hamba-Mu serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan supaya biar kiranya Engkau memberi hamba-Mu kebijaksanaan untuk menyelesaikan proposal tesis ini. Taruhlah semangat dan pikiran yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan proposal tesis ini sehingga ketika dibentangkan nanti akan mendapat pertimbangan, bahkan seterusnya mendapat kelulusan daripada para hamba Tuhan yang mana telah dihantar untuk menjadi penguji di dalam pembentangan proposal tesis ini. Bapa, kami juga mau berdoa untuk pusat PCS kami, di mana sedar ataupun tidak, PCS pusat juga pada ketika ini berhadapan dengan masalah kekurangan dana. Mereka hanya bergantung dengan 1/10 yang dihantar daripada jemaat. Mereka juga bergantung dengan usaha-usaha pusat, khususnya di dalam kegiatan pertanian yang sedang giat dilaksanakan pada ketika ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan supaya seluruh anggota PCS merasakan bahwa beban yang dialami oleh pusat ini bukan hanya beban mereka, tetapi kami melihat bahwa PCS ini adalah milik kami bersama. Kami semakin diajar dan kami semakin diperingatkan apa yang seharusnya kami boleh lakukan untuk kami sumbangkan kepada PCS pusat. Demikian juga Tuhan untuk pelayanan di Luther Seminari ini. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, supaya biar kiranya apa saja rancangan pengembangan Luther Seminari ini semuanya berjalan dengan lancar. Dan kami juga mengakui Tuhan bahwa kami juga di sini mengalami kekurangan dana. Justru itu kami serahkan di dalam tangan-Mu, supaya biar kiranya seluruh anggota jemaat PCS melihat bahwa cobaan yang dialami di Luther Seminari ini dapat dirasakan bersama dan dapat mengembleng buah pikiran
bahkan tenaga dan dana untuk membantu kelangsungan Luther Seminari ini sebagai salah satu ataupun satu-satunya pusat pendidikan teologi bagi PCS dan merupakan jantung bagi PCS. Berkati Tuhan supaya kami sebagai guru-guru dan staf di LS ini, meskipun berhadapan dengan situasi ini, kami tetap ada semangat untuk menjalankan tanggung jawab kami sesuai dengan talenta yang ada pada kami. Berkati Tuhan supaya usaha untuk upgrading LS ini akan berjalan dengan lancar, yaitu akan melaksanakan program ijazah sarjana muda teologi di tempat ini. Ini adalah kerinduan dan harapan kami sebagai guru-guru dan staf yang boleh dijangka untuk dilaksanakan pada tahun 2025 ini. Bapa di surga, untuk hari ini apa saja yang kami lakukan, Tuhan Engkau memberkati supaya semuanya berjalan dengan lancar. Bapa, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami sebagai mengakhiri mezbah doa pagi kami pada hari ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sampai sini mezbah doa pagi kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.